Di dalam dunia kerja, pasti kalian sering kali mendengar kata culture. Ya, culture. Di setiap perusahaan, pasti memiliki culture atau budaya khasnya tersendiri. Kalau kita ngomongin culture nih, apa sih yang pertama muncul di benak kalian? Segala bentuk perilaku yang sudah melekat dalam perusahaan tersebut? Bisa jadi. Atau segala bentuk tata cara kelola perusahaan tersebut? Boleh juga. Atau mungkin bisa juga berarti cara berkomunikasi perusahaan tersebut. Mungkin. Oke, terlepas dari apapun pengertiannya menurut kalian sebetulnya sudah bisa nangkep sedikit dari apa yang dimaksud culture perusahaan itu sendiri. Peran culture perusahaan sangat penting, karena hal tersebut mampu mempengaruhi performa karyawan, identitas perusahaan, kepuasan konsumen, dan yang paling penting adalah hasil. Tetapi ada satu hal lagi yang tidak kalah penting perannya dalam sebuah perusahaan, yaitu strategi. Betul, strategi. Strategi memegang peran penting dalam perusahaan karena memiliki tugas untuk memberikan arah, merumuskan langkah jangka panjang, mengevaluasi hasil, dan masih banyak lagi. Strategi membuat perusahaan berjalan lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan aktivitas operasional serta membantu perusahaan mencapai visi dan misinya. Akan tetapi tak sering juga terjadi gap atau kesenjangan antara culture perusahaan dengan implementasi strateginya, di mana budaya perusahaan yang sudah lama melekat belum siap menerima segala bentuk implementasi transformasi strategi bisnis yang baru. Jadi, apakah strategi akan kalah dengan culture perusahaan? Mari kita bahas. Pertama, kita akan bahas apa sih arti sebenarnya budaya itu sendiri dalam ranah perusahaan. Menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, seorang pengajar filsafat dan seorang penulis, budaya merupakan sebuah konstruksi sosial yang terbentuk atas nilai-nilai dan pemahaman yang dianut oleh sebagian orang, yang kemudian dipertahankan dan diturunkan dari generasi ke generasi seiring berjalannya waktu. Jadi dapat dikatakan arti budaya dalam konteks perusahaan ialah segala bentuk pemahaman dan acuan yang telah berjalan dan dianut oleh anggota perusahaan secara turun-temurun. Dan terkadang hubungan antara budaya dengan karyawan sudah sangat melekat dan sulit untuk dipisahkan. Kelebihan dan kekurangan jika perusahaan mengutamakan budaya daripada strategi. Jadi, untuk poin ketiga ini kita akan bahas apa saja kelebihan dan kekurangan jika kita memilih untuk mengutamakan corporate culture daripada strategi. Pertama, apa aja sih kelebihan perusahaan yang lebih memilih mengutamakan corporate culture daripada strategi? Jadi, menurut pengalaman saya, kelebihan dari perusahaan yang lebih mengutamakan corporate culture daripada strategi antara lain: yang pertama, keberlanjutan jangka panjang dan loyalitas. Kelebihan dari perusahaan yang lebih mengutamakan budaya perusahaan daripada strategi, ia mampu membentuk lingkungan kerja yang nyaman, berkelanjutan, dan jangka panjang. Setiap karyawan merasa pekerjaannya menyenangkan, tidak merasa tertekan, dan itu akan menumbuhkan jiwa loyalitas karyawan pada perusahaan. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Berangkat dari lingkungan kerja yang nyaman dan tidak terlalu menekan memungkinkan karyawan akan lebih kreatif mengeksplor ide dan cara mereka bekerja. Dan itu akan membuat produktivitas perusahaan akan semakin baik. Mereka juga akan mampu bekerja daripada yang tertulis. Dalam konteks ini mempunyai makna loyalitas. Ketiga, hubungan antar karyawan yang bersifat kekeluargaan. Lingkungan bekerja yang nyaman, tidak penuh tekanan, menciptakan suasana yang baik dan seimbang. Faktor ini juga memungkinkan hubungan seperti keluarga dapat tercipta di tengah-tengah perusahaan. Kemudian, bagaimana dengan kekurangannya? Jika suatu perusahaan masih mengutamakan culture perusahaan daripada strategi. Yang pertama, kurangnya fokus pada rencana strategis. Salah satu kekurangan jika kita terlalu dekat dengan budaya perusahaan dan mengesampingkan strategi ialah hilangnya fokus pada strategi jangka panjang.
dan ini mungkin akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Kedua, kurangnya orientasi pada hasil. Terlalu fokus pada budaya perusahaan sih sah saja. Namun jika kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak berorientasi pada hasil, itu akan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Ketiga, ketidakmampuan bersaing secara efektif. Terlalu menekankan budaya tanpa strategi yang kuat dapat membuat perusahaan kesulitan bersaing secara baik di pasar yang kompetitif. Keempat, kesulitan pengimplementasian strategi yang adaptif. Budaya perusahaan yang telah menjamur sejak lama terkadang juga menjadi salah satu faktor yang cukup menghambat pengaplikasian strategi bisnis. Beberapa karyawan mungkin masih senang berada di zona nyaman mereka masing-masing. Kelima, kurangnya perhatian pada efisiensi operasional. Perusahaan dengan sebagian besar titik fokusnya pada budaya perusahaan akan mengalami kesulitan menganalisa gap atau kesenjangan terhadap operasionalnya. Yang umum terjadi antara lain terbentuknya senioritas, di mana budaya lama harus selalu menang menghadapi budaya baru. Kemudian bisa juga terjadi memudarnya tingkat kedisiplinan karyawan, di mana karyawan memandang sebelah mata pekerjaan. Ia menganggap kerja itu sama dengan jam temu dengan teman-teman biasa. Bukan lagi memandang jam dan waktu kerja sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dan dimaksimalkan dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Yang dimana ini juga akan cukup memperlambat pertumbuhan perusahaan ke depannya. Dan yang terjadi di lapangan, perusahaan kurang sensitif tentang masalah ini. Terus, bagaimana mengatasi hal ini? Pertama, mengatasi gap atau kesenjangan antara corporate culture yang kurang adaptif dan fleksibel dengan strategi bisnis. Kedua, agar budaya perusahaan mau menerima strategi sebagai bagian dari sebuah perusahaan juga. Menurut pandangan saya, ada beberapa langkah yang mungkin bisa membantu mengkoneksikan antara culture dengan strategi dalam suatu perusahaan. Sebelum kita lanjut, perlu digarisbawahi kembali bahwa narasi ini bersifat informatif saja, yang bersumber dari pengalaman dan lingkungan sekitar saya. Saya tidak mengklaim bahwa narasi yang saya sampaikan ini benar seutuhnya. Ide konten ini saya buat secara sederhana mengacu pada gambaran umum yang ada di masyarakat. Jadi mungkin kalian akan menjumpai hal yang tidak sama persis seperti yang telah saya bahas di atas. Namun saya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu membuat narasi video yang berdampak positif bagi setiap penonton saya. Oke, kita lanjut. Ada 4 langkah cara mengkoneksikan culture dan strategi yang pada kebanyakan kasus cukup sulit untuk disatukan. Langkah pertama, pahami dan kenali budaya perusahaan kalian. Terdengar sepele, tapi kalian harus benar-benar paham hal ini. Coba kalian masuk dulu pelan-pelan di tengah-tengah mereka. Pahami dan identifikasi tentang perilaku mereka, cara berkomunikasi mereka, bagaimana keputusan dibuat, dan kemudian nilai-nilai yang mereka junjung selama ini. Pahami dan kenali lebih dalam tentang perilaku, perasaan, dan keyakinan. Ini akan menjadi gerbang awal kalian untuk bisa mengimplementasikan strategi. Kemudian langkah yang kedua adalah identifikasi strategi. Setelah kalian mengenali secara mendalam tentang bagaimana mereka bekerja, berinteraksi, dan bertindak, langkah keduanya yakni merupakan identifikasi strateginya. Dalam langkah mengidentifikasi strategi ini, tugas kalian adalah menentukan visi dan misi, tujuan dan arah perusahaan kalian nantinya. Apa tujuan jangka pendeknya, apa tujuan jangka panjangnya. Membangun sebuah strategi penting untuk memperhatikan hasil pedoman pada langkah pertama sebelumnya. Jika dilakukan dengan baik, ini akan menciptakan konsistensi dan kejelasan. Strategi akan berakar dengan baik pada budaya perusahaan. Kita lanjut masuk pada langkah ketiga, yakni bangun keselarasan. Bangun keselarasan. Nah, ini adalah langkah yang sedikit lebih next level dari langkah-langkah sebelumnya. Menciptakan keselarasan antara budaya dengan strategi. Bangun keselarasan antara budaya dan strategi dengan cara mengidentifikasi titik-titik pertemuannya. Titik di mana budaya perusahaan mendukung dan memperkuat pengimplementasian strategi.
Ada beberapa cara spesifik yang mungkin dapat menyelaraskan budaya dengan strategi perusahaan. Pertama, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan dengan porsi seimbang antara budaya dan strategi perusahaan. Ini memungkinkan karyawan akan lebih berkembang dan memiliki skill yang terupdate tanpa menghilangkan culture bawaannya. Dan ini akan berdampak baik bagi perkembangan perusahaan nantinya. Membuat sistem penghargaan dan kompensasi. Sistem penghargaan dan kompensasi dapat digunakan untuk mendorong karyawan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada karyawan yang berprestasi tinggi dan yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Langkah ini juga dapat mendorong performa perusahaan untuk lebih baik lagi. Langkah ketiga yakni komunikasi dan keterlibatan. Komunikasikan secara baik dan efektif, penyampaian informasi dengan jelas dan menginspirasi. Berikan informasi secara terbuka dan jujur, dan sampaikan dampak positif yang diharapkan dari integrasi ini. Selanjutnya adalah keterlibatan karyawan. Ciptakan peluang bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan buat mereka merasa bahwa kontribusi mereka dihargai. Kesimpulannya, sebetulnya budaya dan strategi perusahaan merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mendukung, bukan dua bagian yang saling bertentangan. Budaya itu penting, karena dengan budaya kita mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, berirama, serta dinamis. Budaya telah melekat sejak lama hingga terkadang hal tersebut menjadi sebuah identitas perusahaan. Tetapi strategi juga tidak kalah penting, karena ia berperan penting untuk pertumbuhan dan kemajuan suatu perusahaan, serta menciptakan bisnis yang kuat dan berdaya saing tinggi. Tetapi ini bukan lagi soal memilih mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, pilih strategi atau culture. Alangkah jauh lebih baik jika kita memfokuskan diri pada bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut. Daripada pilih yang mana ya, culture atau strategi ya, mana yang lebih baik ya. Ingat, ketika kita memilih suatu hal itu juga satu paket dengan konsekuensinya. Culture dan strategi harus berjalan beriringan dan saling bergandengan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Dan pesan terakhir dari video ini, ingat, kita hanya manusia, makhluk biologis yang hanya menjalankan sebuah sistem yang kita buat sendiri untuk kemajuan bersama. Dalam konteks ini yang berarti bekerja, di mana di dalamnya meliputi perasaan, cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi, cara kita menghadapi sebuah tantangan, dan cara kita mengekspresikan diri. Bukan semata hanya sekumpulan data, angka, kode binary, grafik, ataupun statistik.